Oke, baik ya. Selamat pagi semuanya. Saya harap Anda dalam keadaan sehat tentunya dan siap untuk mengikuti materi kita pada hari ini ya. Sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang metode tertutup ya, di mana ada dua metode yang sudah kita pelajari bersama, dan kali ini kita akan membahas yang namanya metode terbuka ya. Nah, ini metode pertama yang akan kita pelajari yang bernama metode Newton-Raphson ya. Newton-Raphson. Seperti apa metode Newton-Raphson ya? Dapat Anda bisa membaca ilustrasi berikut, di mana metode ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal. Jadi kita membutuhkan nilai tebakan awal ya untuk menjalankan iterasi metodenya. Kemudian pendekatannya dia memperhatikan slope atau gradient dari suatu titik tebakan tersebut ya, sehingga muncullah persamaan ciri khas Newton-Raphson itu adalah seperti x kurang x0 x sama dengan x0 kurang fx0 f per f sama x, dimana x0 itu adalah x sebelumnya dan ini x sesudah. Kita lihat penurunannya seperti apa ya. Untuk itu saya bisa ilustrasikan sebagai berikut, di mana garis warna hijau ini adalah garis tangan ya, atau tangan silangan, di mana ini adalah titik atau tangan poinnya, titik tebakan awal misalnya di sini, sehingga kita menarik garis tangannya dari titik tersebut. Ini hanya diilustrasikannya semuanya warna hijau ini masih terus panjang ke atas sana ya. Nah, kemudian saat garis ini menyentuh sumbu X maka pada keadaan inilah maka kita menentukan garis atau titik tangan sebelumnya setelahnya, titik tangan berikut. Kemudian kita tarik lagi garis tangannya menyentuh lagi sumbu X ini, kita dapatkan titik tangannya di fx tertentu tersebut ya. Dengan teknik ini ya, diharapkan lama kelamaan kita akan mendekati nilai fx yang kita inginkan, atau fx menuju 0, mendekati 0 atau bahkan 0, di mana nilai fx pada saat fx 0 itulah nilai akar yang akan kita cari, atau x root atau x yang akan kita cari ya di sini ya. Nah, ilustrasi ini ya, bagaimana cara mendapat rumus ini bisa saya ilustrasikan sebagai berikut ya. Contohnya, dimana kita tahu bersama bahwa garis singgung atau garis tengah itu adalah semuanya turunan pertama, yaitu ax afsen x ya, pertama itu. Dimana kalau dalam kasus kita ini adalah x0 dikurangi dengan f x1 ya, x0 ini ya, x1 ini, sehingga fungsinya akan fungsinya adalah di sini fx0, dan ini tentunya per x0 tentunya kurang x1 ya. Jadi sistem seperti itu, dimana pada kasus kita ini x1 itu bernilai 0 kan, asumsikan di sini. Sehingga persamaan ini bisa kita rubah menjadi 0 per x0 kurang x1 ya. Dengan melakukan manipulasi aljabar, maka kita bisa membawa bagian bawah ini ke sebelah sini ya, ke ruas kiri, kemudian yang f aksen x kita turun ke bawah ya, ini kan dipertukarkan begitu ya, sehingga hasil akhirnya bisalah didapatkan mirip dengan yang tadi. X1 itu sama dengan x0 ya, dikurangi dengan fx0 per f aksen x0 tersebut ya. Itu kira-kira proses penurunannya, sehingga jika persamaan ini kita lakukan terus menerus ya, maka jadilah seperti yang diilustrasikan pada kasus ini ya, dimana lama kelamaan kita akan menemukan yang namanya garis tangan yang semakin kecil ya, yang mendekati 0 menuju 0, sehingga ketika dia 0 maka nilai x tersebutlah yang kita cari, x sebutnya pada kondisi x menuju 0 ataupun 0 atau mendekati 0 ya, tergantung nilai kriteria error yang kita set. Jadi seperti itu. Sini saya coba tuliskan lagi ya, supaya Anda lebih paham ya prosesnya sama yang saya jelaskan tadi, sehingga nanti persamaan umum dari Newton-Raphson itu seperti ini ya, seperti ini.
Kemudian bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya seperti ini. Temukan akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat kurang x kurang 1, di mana nilai awalnya yang kita berikan atau x awal adalah 3,0. Seperti biasa kita akan membuat tabelnya nanti, tapi terlebih dahulu kita harus mencari turunan ya. Jadi turunan dari x kuadrat kurang x kurang 1 itu adalah 2x kurang 1 ya. Anda sudah familiar bagaimana mencari turunannya, sehingga mungkin untuk soal-soal yang advance, persamaan yang advance mungkin Anda bisa mencari turunannya secara manual dulu ya. Oke, kemudian kita akan mengikuti proses yang di sini ya, atau proses umumnya seperti ini ya. Contoh ya, kita dapat nilai x awal itu 3, maka kita taruh di tabel seperti ini ya, ditaruh tabel biar gampang. Kemudian kita cari fx-nya. Fx-nya berarti kita masukkan 3 ini ke persamaan ini, berarti 3 kuadrat kurang 3 kurang 1. Jadi 9 dikurangi dengan 3 kurang 1 ya, berarti 5 ya. Kemudian kembali masukkan ini ke turunannya, berarti 2 kali 3 berarti 6 kurang 1 ya, hasilnya ya. Kita sudah memberikan fx, f aksen x untuk turunannya, sehingga kita masukkan ke persamaan ini atau ini sama saja. X0 nya 3,0 dikurangi dengan 5 per 5 sama dengan 1 ya, berarti 3 kurang 1 itu sama dengan 2 ya. Kita dapatkan x yang baru, ditaruh di bawah sini. Nah, x baru ini menjadi nilai awal yang baru lagi, kemudian masukkan ke persamaan ini dan turunannya ya. Sehingga kita dapatkan bahwa ketika nilai baru ini 2 kita masukkan ke persamaan, maka fx-nya 1, kemudian masukkan ke turunannya, maka f aksen x-nya bernilai 3. Sehingga nanti x yang baru ini 1,66 ini didapat dari sebenarnya 2 kurang 1 per 3 ya, atau 2 kurang 0,3 ya. Hal ini dilakukan terus menerus sampai kita melihat fx-nya menuju 0 atau bahkan 0 ya. Disitulah kita menghentikan iterasi kita atau proses penghitungan kita jika 0-nya ini sudah bersyarat ya. Jadi ada beberapa cara untuk menghentikan iterasi, salah satu dengan melihat saja fx-nya. Kalau dia sudah 0 ya, tentunya biasanya kalau saya menambahkan absolutnya ya, jangan-jangan juga bisa dia mendekati dari yang nilai positif ya. Nilai yang negatif ya. Oke, seperti itu. Cara lain juga bisa Anda menggunakan error absolut, di mana x sekarang dikurangi dengan x sebelum dibagi dengan x baru ya, bisa juga seperti itu ya. Ada banyak macam, saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, begitu cara penurunan manualnya, penulisan manual. Nah, jadi dari proses tadi maka dapat kita simpulkan kira-kira algoritmanya seperti ini. Sama kita menentukan nilai fungsi dan kita cari turunannya, kemudian nilai tembakannya kita tentukan. Tadi contohnya 3,0, kemudian tentukan juga kriteria penghentiannya seperti apa ya. Kemudian hitung fx0 dan f aksen 0, kemudian lakukan proses ini dalam sebuah loop, di mana loop ini akan berhenti jika iterasinya sudah maksimal, atau loop ini akan berjalan jika n-nya masih kurang ya, kurang dari jumlah iterasi, ataupun errornya lebih dari kriteria yang ditentukan. Jadi sehingga kita memaksa iterasi ini, proses ini berhenti pada saat error yang ditentukan biasanya semakin kecil semakin baik ya, 1 kali 10 pangkat minus 5 atau 10 kali 10 pangkat minus 6 ya. Begitu seterusnya loopnya berjalan sampai ditemukanlah nilai error yang memenuhi syarat, dan x pada keadaan tersebutlah itulah solusinya, atau nilai x terakhir terupdate atau terkini itulah yang menjadi x atau akar dari persamaan yang disoalkan ya. Jadi seperti itu. Kita kembali ke contoh 2. Seperti biasa kode komputer saya masih menggunakan fungsi yang sama, di mana pangkat x kurang 5x kuadrat ini harus kita carikan dulu turunannya ya. Kemudian nilai tembakan awal untuk sini saya taruh di sini 2 ya. Mari kita lihat kodenya seperti apa ya. Terlalu kecil, saya coba besar sedikit. Ya, mudah-mudahan ini terlihat ya. Jadi seperti biasa saya menggunakan lambda x ya sebelum untuk mendeklar suatu fungsi, kemudian saya sudah menaruhkan turunannya. Turunannya berarti ada eksponen x kurang 10x ya, itu turunannya. Kemudian nilai awalnya tadi 2, kemudian iterasi maksimum sudah tentukan, dan nilai terkecil yang 1 kali 10 minus 6 sudah ditentukan untuk melihat seberapa dekat ya, seberapa dekat dengan fx sama dengan 6. Oke, jadi bagian sini hanyalah kosmetik ya untuk fungsi tampilan, tapi intinya kita
main di sini ya. Jadi yang ini persamaan yang saya katakan tadi, x kurang fx per turunan dari fx ya. Dan simpan dalam variabel x, kemudian variabel x ini kita akan simpan lagi untuk kita gunakan pada iterasi selanjutnya, begitu seterusnya. Di bawah ini hanya untuk fungsi monplot saja. Oke, kita coba perkecil saja yang sudah jelaskan tadi. Coba run program ini ya, dan lihat hasilnya seperti apa. Saya run. Anda lihat pada iterasi kelima atau iterasi nomor 4 ini sudah didapatkan ya, ini sudah cukup ya kriterianya. Sehingga nilai x yang didapat adalah sekitar 0,6. Bisa juga nanti Anda bisa mungkin merubah di bagian sini maunya 9 ya. Kita coba kita ganti 9, kita run lagi. Kalau kita ingin semakin kecil ya, maka tentu iterasinya akan bertambah. Jadi ini pada iterasi ke-6 atau iterasi nomor 5 dia sudah memenuhi, tapi nilainya kan tidak terlalu jauh dengan yang tadi ya, masih di sekitar 0,605267 ya, sekitar situ. Maka cukup saja dengan ketelitian atau dengan nilai 1 kali 10 pangkat minus 6 ini kita bisa menghentikan komputasi atau iterasi, dan x yang kita dapat itu adalah ini ya. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan mungkin selanjutnya kita coba plot ya. Plotnya sama ya, pasti sama dengan minggu-minggu sebelumnya ya, pasti di sekitar sini angkanya ya. Jadi pada saat memotong sumbu x tadi ya, pada x sama dengan 0 ya, kira-kira di sini seperti itu ya. Jadi demikianlah metode runtutan present ini yang sudah saya jelaskan, baik dari ilustrasi sampai dengan contoh programnya. Saya harap Anda bisa mengerti tentunya, dan bisa mengerjakan soal-soal advance, dan bahkan bisa mengerjakan dulu secara manual sehingga Anda mengerti betul prosesnya, algoritmanya. Kemudian Anda mencoba menerapkannya dalam komputer ya. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga Anda sehat-sehat. Terima kasih atas perhatian.